bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, salam sejahtera kami ucapkan. Hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan podcast pembangunan desa inklusif. Bersama kita sudah hadir Pak Haji Iwan selaku Direktur BUMDes Pelita Dharma Sirna Bayar Indonesia. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Gimana Pak Haji? Sudah berapa tahun jadi Direktur BUMDes? Kurang lebih ya 2 tahun mau 3 tahun jalan ya. 2 tahun 3 tahun. Dalam catatan kami para pendamping ada beberapa kesuksesan yang kami catat, bahwa BUMDes Pelita Dharma ada pergerakan BUMDes yang optimal, yang objektif dalam pembangunan desa partisipatif. Pak Haji, kalau boleh tahu nih Pak Haji, terkait dengan tujuan dan target BUMDes ke depan Apa gitu? Iya. Ya, sebetulnya kalau dibilang dalam posisi organisasi, sebetulnya saya bukan ahli organisasi kan. Saya mah tukang dagang. Jadi garis besarnya begitu saya mendapat amanah menjadi pengurus BUMDes, itu secara tidak langsung jelas yang paling utama itu bagaimana BUMDes bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini kalau disesuaikan dengan tujuan dagang yang kebetulan sebagai usaha pribadi saya, jelas keuangan tanpa uang semuanya nggak akan bisa berjalan Pak. Sehingga kami bersama rekan-rekan bagaimana menggali sebuah potensi-potensi yang ada di desa untuk bisa menghasilkan. Itu tujuan utama kami di BUMDes ya. Nah, kira-kira apa sih kami dengan rekan-rekan ini mencari potensi-potensi yang ada di desa Surabaya dengan berbagai elemen juga kita coba. Nah, sebetulnya di dalam mencari potensi itu jelas ada masalah, banyak masalah yang kami hadapi, terutama dalam masalah SDM karena kebanyakan orang itu dalam mengerjakan sesuatu biasanya selalu mendahulukan upah. Nah, ini yang menjadi sebuah kendala dalam proses adanya atau berdirinya sebuah BUMDes. Karena BUMDes pada awal-awalnya jelas pasti nol lah, pasti nol. Ya. Cuma di satu sisi kita sendiri nggak ngeh ya kalau misalnya seseorang itu setiap dia bergerak pasti selalu distandarisasi dengan upah. Kita nggak ngeh terhadap hal itu. Nah, tugas kita sebagai pengurus BUMDes bagaimana kita bisa memberikan sebuah pengertian terhadap SDM yang ada agar bisa bekerja sama dengan BUMDes. Ya, alhamdulillah di Surabaya kami sudah menggali beberapa potensi-potensi tersebut dan sudah ada, sehingga di kami ini dalam proses pengelolaan unit usaha BUMDes. Satu misalnya pengelolaan di parkiran sudah ada bagiannya, pengelolaan sampah sudah ada bagiannya, pengelolaan PAM sudah ada bagiannya, pengelolaan boran sudah ada, pengelolaan edisi yang kami kerjasama dengan BTN ya, untuk membuat BTN ring kayak keliling. Alhamdulillah banyak jalan gitu, supaya
parkiran juga pedagang kaki lima ya alhamdulillah sudah berjalan. Cuma mungkin di satu sisi kalau kami sendiri bersama rekan-rekan itu mencoba memberikan sebuah pengertian bahwa kejujuran itu adalah sumber segala sumber, sehingga pusat kejujuran jelaslah kita nggak bisa terlepas dari masalah kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga diarahkan ke arah sana. Dan pada saat ini coba kita di lapangan lebih khusus untuk petugas parkiran dan petugas kaki lima, ini tidak menstandarisasi terus berapa skor. Mereka pada bilang saya bilang terserah anda ridhonya berapa, karena saya yakin sesuatu yang diberikan dengan keikhlasan pasti akan lebih bermanfaat daripada anda yang membohong ya. Nah ini sudah mungkin Pak Andi sendiri sudah berulang kali ya gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita punya beberapa aset kan, aset pengeboran, aset dump truck ya, gitu, edisi dan lain-lain lah, termasuk bank. Sehingga sampai saat ini walaupun kecil kami tiap akhir tahun selalu mengadakan LPJ dan selalu memberikan sebuah pemasukan untuk PAD desa dan untuk permodalan alhamdulillah. Di satu sisi kami sendiri berterima kasih sama desa, karena desa sendiri baik kepala desa dengan seluruh aparat terkait RPD dan mensupport apa yang menjadi tujuan-tujuan kami ya. Karena mungkin yang mereka lihat adalah satu bukti nyata. Kalau tidak ada bukti nyata nggak mungkin mereka mensupport kami ya, termasuk Pak Andri. Itu aja mungkin. Jadi Pak Haji, dalam catatan kami itu beberapa tahun kebelakang, BUMDes Pelita Dharma ini satu adalah BUMDes yang selalu melaksanakan laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan dari hasil usaha yang dilaksanakan BUMDes. Yang kedua, catatan kami itu ada beberapa sektor usaha yang dibangun oleh BUMDes. Salah satunya tadi ada dam, ada fasilitasi pengeboran dan sebagainya, dan itu luar biasa. Selain itu jadi objek usaha BUMDes itu sendiri, kemudian itu BUMDes juga memfasilitasi masyarakatnya untuk berdaya di sini. Nah, peran BUMDes tadi kita terima itu, katakan Pak Haji itu manajemen kepercayaan lah, kedekatan. Nah, untuk memfasilitasi rekan-rekan para pemuda di Sirnabaya untuk ikut andil di BUMDes, gimana? Nah, ini ada salah satu contoh bahwa pada saat itu dari Karang Taruna ya, itu mengajukan kerjasama. Ya. Nah, saya bilang bikin proposalnya, nanti kita pelajari. Nah, di satu sisi kita mengajarkan kepada adik-adik di Karang Taruna agar dia membuat sebuah perhitungan. Ya. Tujuannya apa, perhitungannya Hitungan usahanya bagaimana. Jadi saya nggak secara ujuk-ujuk, langsung approve aja ya keinginan mereka, tidak. Perizinan Tidak. Atau enggak, dia kan pada saat dia mengajukan, pengajuannya itu termasuk modal kan gitu loh. Dalam hal ini mungkin modal usaha Karang Taruna, kita akan backup selama ajuannya itu bisa dimengerti. Siapapun itu, bukan Karang Taruna aja, karena di salah satu tujuan BUMDes itu adalah mewadahi seluruh aspek-aspek usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa. Selama itu oke, dan bisa dimengerti, dan yang paling utama dia bisa memperlihatkan nggak kejujurannya. Selama dia memperlihatkan, kita backup. Kenapa? Alhamdulillah sampai saat ini mungkin kurang lebih ya 100 juta kita punya modal gitu ya, untuk kas tuh kurang lebih ya Pak. Siap. Jadi buat teman-teman masyarakat Sirnabaya yang punya dan ingin melakukan kerjasama dengan BUMDes usaha, itu harus jelas dulu analisa usahanya dalam proses pengajuan, karena ini milik masyarakat Sirnabaya. Proses itu harus ditempuh gitu.
gitu. Nah kemudian itu bicara nanti tentang tadi sumber daya manusia dan efek dari adanya usaha BUMDes. Yang kedua, potensi apa lagi nih BUMDes ke depan, garapan yang belum digarap di Desa Sirnabaya? Tentunya banyak kan? Sebetulnya banyak potensi-potensi itu. Cuma kendalanya kembali tadi seperti yang saya katakan Pak Menteri, bahwa kendala yang paling krusial adalah SDM, sumber daya manusianya. Contoh misalnya, kami pernah pada satu saat kita membackup seseorang yang punya keahlian dalam bidang memperbaiki HP. Ya, elektronik. Kita push ya, Iya. dengan ruangannya dan lain sebagainya kan itu. Ternyata Gagal di pertengahan. Nah, ini yang jadi masalahnya, sehingga kami sulit sekali untuk mencari potensi-potensi masyarakat yang punya SDM tinggi lah ya, sehingga bisa kami delegasikan untuk memegang unit usaha. Contoh sekarang saya mempunyai tujuan, ada niat untuk membuka fotokopi dan lain sebagainya, di mana di kita ini tidak ada fotokopi A3, Jasa fotokopi yang besar nggak ada, sehingga kami sudah kebetulan ada seseorang orang Medan, saya sudah ngobrol di mana kalau misalnya buka di desa saya bilang di desa saya nggak ada A3 dan terbatas gitu. Kalau lihat alat-alat punya dia publik kan. Kalau misalnya ada potensi-potensi yang memegangnya, gitu, katakan harus beli lah, sebagian insya Allah kita beli kan, ya, dan mampu, siap dan mampu kan gitu. Cuma yang jadi pertanyaan saya, persoalannya adalah bagaimana siapa orang yang memegangnya itu. Saya melihat Pak Lurah Kata, itu tokoh yang ada di Surabaya ya. Saya melihat usaha beliau dan saya lihat ini punya potensi untuk dikembangkan. Nah kebetulan rekan kami di BUMDes, yaitu Pak Budiman, dia mencoba secara pribadi dulu dan saya lihat ada perkembangan. Nah, saya sudah ngobrol dengan Pak Budiman, dan bisa dikembangkan. Modal kecil, hasil besar, hasilnya lumayan. Marketnya yang paling utama, marketnya ada gitu loh. Nah ini bisa dikembangkan. Kembali lagi Pak Andri, siapa yang megangnya? Ada orang yang bisa mau bersakit-sakit dan bersenang-senang. Ini jadi catatan buat masyarakat Sirnabaya nih, kalau muda nih, untuk ikut andil membangun desa, salah satunya dalam bidang peningkatan usaha desa. Sebenarnya banyak lah sebetulnya, mah tinggal kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri, jangan tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil yang besar kan gitu. Pasti segala sesuatu itu pasti bertahap, berproses. Nah ini yang jadi masalah, tidak ada kemauan untuk berproses. Nah kurang tahan mental di dalam prosesnya itu sendiri, sehingga jarang yang sampai mencuat. Ya kebetulan ya, sekarang kayak model sekarang aja di BUMDes, saya punya chemistry yang kuat dengan beberapa rekan terkait. Kalau tidak ada punya chemistry, nggak mungkin nih BUMDes Pelita Data bisa berjalan. Misalnya dengan Pak Bud, dengan Pak Iki, dengan Pak siapa tuh deh, Pak Ajis, Pak, dan seluruh komponen terkait lah, atau aparat BUMDes yang lain, rekan-rekan BUMDes yang lain, Pak Wanto, banyak. Jadi kami punya visi misi yang sama gitu Pak Hendrik, sehingga mereka tidak harus upah sekian, tidak. Tapi dari hasil yang ada kita sadar ini untuk mereka yang pegang ini sekian, alhamdulillah mereka pada menyadari sehingga bisa berjalan selesai.
Siap Pak Haji. Pak Haji, ini terkait dengan potensi tadi kekurangan sumber daya manusia, perjalanan yang begitu tadi, prosesnya yang luar biasa, berat, capek membangun BUMDes sampai hari ini. BUMDes itu luar biasa. Dan dalam catatan kami ini 2-3 tahun terakhir ini pemasukan BUMDes ke desa itu luar biasa jadi PAD. Boleh tahu nggak PAD nih? Boleh di-share jumlah PAD yang dihasilkan BUMDes untuk desa? Nah, saya mesti ngeliat ini nih Pak. Ya, mesti ngeliat buku LPJ-nya nih. Ya. Jadi kita buka-bukaan nih PAD. Jadi PAD laba untuk tahun laba ya Kemarin itu sebesar 51.425.700. 51.425.717 rupiah untuk 2022. Luar biasa peningkatan yang tak besar tapi alhamdulillah berjalan. Ada nilai dari pergerakan BUMDes, dari kisah hasil usaha BUMDes, kemudian ini jadi efek positif jadi PAD desa. Luar biasa Pak Haji. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Ini mudah-mudahan podcast ini jadi sarana informasi, jadi sarana edukasi buat teman-teman pengelola BUMDes di Jawa Barat khususnya, umumnya se-Indonesia. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih, tetap semangat, tetap menjadi pionir penggerak BUMDes, tetap menjadi pejuang-pejuang BUMDes, pejuang-pejuang pembangunan desa. Kami haturkan terima kasih. Salam untuk rekan-rekan pengelola BUMDes Pelita Dharma Sirna Bayar Desa. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Sama-sama Pak. Ya. Mudah-mudahan dengan lebih adanya sharing seperti ini ke depannya Pak Andri dengan elemen-elemen terkait bisa memfasilitasi harapan kami Pak Andri itu elemen terkait baik dari pemerintah atau yang non pemerintah bisa memfasilitasi BUMDes ke depan siap dengan seharusnya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Siap. Haji. Bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk desa.